Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai uji-uji statistik yang lain, yaitu ada di uji ANOVA. Jadi sebelum kita memasuki contoh soal, kita harus berkenalan dulu yang namanya uji ANOVA. Jadi beberapa sudah saya terterakan di sini apa itu uji ANOVA. Nah, uji ANOVA adalah metode hipotesis dengan menggunakan distribusi Z dan T efektif untuk uji hipotesis tentang perbedaan rata-rata atau mu dari satu atau dua populasi. Jadi ANOVA ini memiliki singkatan ya, yang artinya adalah Analysis of Variance. Nah, jadi singkatnya ANOVA ini adalah membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih populasi secara sekaligus. Jadi intinya itu ada banyak populasi dan karena lebih dari 2 gitu ya, atau 3 atau lebih, itu kita pakai ANOVA. Nah, distribusi Z dan T itu nggak berlaku lagi teman-teman, karena Z dan T itu hanya berlaku pada 1 atau 2 populasi aja. Nah, misalnya lagi ANOVA ini bisa dipakai ketika kita memiliki dua atau lebih perlakuan. Jadi kan itu ada banyak sekali perlakuan dan datanya itu tentu banyak ya. Jadi kita bisa pakai uji ANOVA. Nah, ini ada H0 yang dimana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai seterusnya. Dengan hipotesis pertama adalah semua rata-rata 3 populasi adalah sama. Atau H1-nya itu rata-rata 3 populasinya itu nggak sama semua, jadi beda ya, jadi berlawanan. Nah, jadi di sini ada perbedaan, ada bedanya. Jadi ANOVA ini terbagi 2, yaitu ANOVA 1 jalur dan 2 jalur. Jadi sebelum kita membahas itu, mungkin kita membahas dulu secara singkatnya, secara umum ya dulu. Jadi ANOVA itu terbagi 2, ada 1 jalur atau 2 jalur, atau bisa 1 arah atau 2 arah. Nah, jadi untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari 2 kelompok sampel. Nah, jadi ini ada beberapa istilah yang harus teman-teman tahu, yaitu adalah variansi. Variansi adalah besaran statistika untuk menunjukkan ukuran penyebaran data. Variansi ataupun kayak ragamnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah makin menyebar suatu data, tentu makin besar pula nilai variansinya. Nah, makin tidak menyebar suatu data, maka makin kecil gitu ya. Jadi kayak kebalikannya aja gitu. Nah, selanjutnya ada poin ketiga, yaitu pada data seragam atau data yang tidak menyebar adalah variansinya adalah 0. Oke, lanjut ya. Nah, ini saya akan membahas yang pertama adalah uji ANOVA 1 arah. Jadi manfaat untuk ANOVA 1 arah ini itu seperti melihat ada nggak sih perbedaan efek dari pemberian perlakuan yang berbeda. Jadi ketika kita membuat eksperimen, pasti kita melakukan suatu perlakuan atau treatment terhadap suatu objek. Jadi kita pengen tahu nih perbedaan efek dari akibat gitu deh, dari dampak dari pemberian kita melakukan treatment tersebut terhadap objek yang kita uji. Nah, contohnya tuh kayak berat ayam yang diberi makan jenis makanan ayam yang berbeda itu ya. Misalnya tuh jenis makanannya itu ada jenis 1, 2, atau 3. Secara statistik itu berbeda atau tidak. Nah, terus ada tidaknya perbedaan rata-rata di antara lebih dari 2 populasi. Oke, ini dia. Nah, ini dia ada perbedaan secara jelas ya. ANOVA 1 jalur itu hanya terdiri atas 1 faktor dengan 2 atau lebih level gitu ya. Ada levelnya, nanti akan saya lebih paparkan. Selanjutnya ada ANOVA 2 jalur, itu ada terdiri dari atas 2 faktor masing-masing dengan 2 atau lebih level gitu. Maksudnya levelnya itu ada lebih dari 2. Oke. Nah, setiap faktor memiliki level. Ada 2 level, 3 level, dan seterusnya. Maksudnya di level ini maksudnya begini. Faktor, misalnya dia faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin itu seperti pengelompokan jenis kelamin. Nah, seperti yang kita tahu, jenis kelamin itu ada 2 kategori lagi.
Maksudnya kategori laki-laki dan perempuan. Di sini saya menyebutnya sebagai level. Jadi faktor jenis kelamin ada 2 level, yaitu laki-laki dan perempuan. Sama dengan halnya dengan faktor mode pembelajaran, itu ada 3 level juga, yaitu level pemecah masalah, level discovery learning, and level inquiry. Oke. Nah, ini ada saya paparkan di sini ya. Untuk satu faktor saja, berarti itu saya menyebutnya dengan satu jalur. Tetapi untuk 2 faktor saja, 2 faktor saja itu maksudnya 2 atau lebih gitu ya. Itu disebut dengan 2 jalur. Itu ya seperti itu teman-teman. Oke, di sini ada contohnya lebih lanjut. Contoh satu jalur, ANOVA satu jalur. Jadi pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar. Di sini akan lebih memudahkan dengan visualisasi tabel. Jadi ada model pembelajaran yang ada 3 kolom ya. Ada 1, 2, 3. Yang pertama kolom pemecahan masalah, discovery learning, and inquiry. Jadi prestasi belajarnya itu sebagai variabel terikat. Ada pembelajaran ini sebagai faktor. Jadi faktornya ada 3 ya. Ada pemecah masalah, discovery learning, and inquiry. Nah, kalau dia 2 jalur, berarti dia lebih spesifik lagi. Jadi pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar. Jadi yang sebagai faktor itu ada 2, yaitu model pembelajaran dan kemampuan awal itu adalah sebagai faktor. Nah, misalnya ada lebih dari 2 faktor, berarti itu termasuk 2 jalur. Tapi kalau misal 1 faktor aja, itu termasuk 1 jalur gitu ya. Jadi terhadap prestasi belajar itu sebagai variabel terikatnya ya, masih sama. Jadi kalau dibuat tabelnya itu kira-kira gini ya. Model pembelajaran itu ada inquiry and jigsaw. Dengan kemampuan awalnya itu ada lagi nih, berarti kemampuan awalnya itu faktor, berarti tinggi dan rendahnya adalah sebagai level, berarti ada 2 level gitu. Dan mode pembelajarannya juga ada 2 level, yaitu inquiry and jigsaw. Nah, ANOVA ini dia menggunakan uji F ya, uji F dan tabel F, dan tentu aja cara menggunanya sama dengan cara tabel uji Z atau uji T gitu ya, sama dengan cara penggunaannya. Cuman dalam segi nilainya itu tentu berbeda. Oke, di sini saya akan langsung membahas contoh soal. Untuk di video kali ini saya akan membahas saja mengenai uji ANOVA satu arah. Untuk video selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai uji ANOVA 2 arah. Oke. Nah, sini saya ada soal. Untuk melihat produktivitas kerja staf di bagian teller, seorang manajer research suatu bank melakukan pengamatan terhadap jumlah customer per jam. Oke, saya besarin dulu. Nah, yang dapat dilayani oleh 4 orang teller. Nah, data hasil beberapa pengamatan itu menunjukkan pada tabel yang sudah saya buat seperti ini. Jadi ada 4 teller, yaitu A, B, C, dan D, dengan masing-masing teller itu memiliki jumlah customer yang berbeda-beda ya. Di sini ada teller A itu ada 5, N-nya sama dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan teller B-nya tuh ada 6 ya. Lebih 1 sama C-nya 6 dan D-nya ada 5. Saya menjumlahkan tiap teller ini. TA itu 99, TB 101, TC 99, TD 104 dengan sigma teller masing semuanya adalah 403 dengan N total seluruhnya adalah 22. Nah, selanjutnya dengan tingkat signifikansi atau alfanya 5%, ujilah H0 bahwa rata-rata jumlah customer per jam yang dilayani oleh masing-masing teller adalah sama. Nah, asumsi bahwa seluruh asumsi untuk uji ANOVA satu arah telah terpenuhi. Nah, jadi uji H0-nya itu tertera udah di soal ya. Berarti, langsung aja ke jawabannya. Yang pertama kita harus menentukan H0 dan H1-nya gitu ya. H0-nya adalah, atau hipotesisnya yang pertama adalah dugaan awal mu1 sama mu2, mu3, dan mu4 itu adalah sama semua. Artinya, rata-rata jumlah customer per jam yang dilayani masing-masing teller adalah sama. Jadi tiap teller itu punya rata-rata yang sama. Itu H0-nya. Nah, H1-nya berarti berkebalikan dengan H0. Berarti sekurang-kurangnya terdapat 2 grup yang memiliki rata-rata yang beda. Oke. Selanjutnya yang langkah kedua adalah penentuan tes statistik. Nah, karena K-nya lebih dari 2, kita simpulkan ini termasuk F statistik. Nah, misalnya kurang dari 2, berarti kita pakai Z atau T gitu ya. K-nya lebih dari 2, kenapa? Karena kan ada 4 ya. A, B, C, D gitu tellernya. Oke, lanjut ya. Nomor 3 itu menentukan poin kritis.
Menentukan poin kritis itu untuk menentukan wilayah diterimanya H0 atau ditolak H0 untuk sebuah kurva, nantinya akan saya gambarkan. Jadi alfanya itu udah tahu ya, tingkat signifikansinya 5% yang artinya 0,05. Nah, ini ada dua hal yang penting, yaitu ada DF1 dan DF2. Saya menyebutkannya seperti itu. DF1 itu untuk pembilang dan DF2 untuk penyebut. Nah, untuk pembilangnya itu K kurang 1. K-nya kan ada 4 ya. Ada 4, saya menyebutnya populasi gitu ya. Ada 4 populasi, jadi 4 dikurangi 1 udah sama dengan 3. Nah, untuk penyebutnya itu berarti N dikurang 1. N-nya kan keseluruhan ya. Datanya itu ada 22 dan dikurangi 1 gitu. Maaf. Oh, maaf, ini harusnya K ya. Sebentar. Oke, ini harusnya ini K. Maaf. Jadi 22 dikurangi 4 gitu. Jadi 18. Nah, sehingga dari tabel distribusi F-nya adalah nilai kritis untuk F, F 0,05 adalah 0,05 itu maksudnya dari alfanya ya, di sini dan di sini. Itu adalah 3,18. 3-nya yang ini dan 18-nya yang ini. Oke, ibarat kayak X, Y gitu. Jadi ini kita lihat di tabel F. Tapi ingat, tabel F itu ada banyak jenisnya. Nah, kita pakai jenis yang 0,05. Jadi pas kita melihat tabelnya itu juga jangan lupa memperhatikan dia alfanya berapa. Nah, ternyata dia dapatkan hasilnya ada 3,16. Ini merupakan poin kritis untuk menentukan dari kurvanya nanti gitu. Nah, selanjutnya kita menghitung tes F statistik atau F hitung gitu. Ini rumusnya yang pertama adalah sigma X kuadrat. Jadi tiap data yang ini kita kuadratin. 18, 22, 17, kuadratin semua. Dan hasilnya itu ditambahkan ya, dan hasil finalnya ada 7.755. Selanjutnya adalah SSB. Jadi SSB itu dari masing-masing ini, masing-masing kolom kita tambahkan. Tambahkan. Oh ini ya. Ini TA-nya sampai D itu kita kuadratin. Kita kuadratin dan per N. N-nya yang pertama ditelakan ada 5 ya. 5, di sini B-nya 6, berarti kita tinggal masukin aja 5, 6, 6, 5. I'm sorry, di sini. Nah, dikurangi 403 itu dari jumlah seluruhnya ya, di sini. Dikuadratin dan per 22 di total seluruhnya. Berarti tinggal dimasukkan aja, dihitung dan SSB-nya dapatnya segini. Selanjutnya ada SSW. SSW itu dari yang ini ya, hasil total semuanya dikurangi dengan yang ini, SSB, yang ini, pakai yang ini, dari SSB, tapi yang ini nggak diikutin ya, yang ini nggak diikut, jadi masukkan ke sini, berarti 775 dikurangi yang ini ya, 11185 per 15, hasil akhirnya adalah untuk SSW-nya segini ya, 7680,16. Karena kita udah dapet nih semua elemennya yang penting, berarti kita menghitung nilai MSB dan MSW. Untuk MSB-nya itu sama dengan ya, SSB dikurangi K1, jadi tinggal masukin aja, dan 74,84 dikurangi 3, hasilnya ini MSB-nya. Selanjutnya adalah MSW, SSW per NK ya, N kurang K gitu, jadi 22 kurang 4, dan hasilnya ini. Nih, tinggal masukin aja dan hasil akhirnya 426,67556. Nah, karena kita udah dapat nih elemen semuanya, tinggal kita hitung F hitungnya. Jadi F-nya sama dengan MSB yang ini dikurangi MSW dibagi gitu, dan hasilnya adalah 0,05847. Nah, karena kita sudah dapat poin kritis F hitung, maka kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya, jadi ini adalah kurva yang telah saya buat. Jadi ini kurvanya tuh nggak kayak G normal ya, normalitas, beda. Dia agak sedikit peot gitu. Jadi saya asumsikan 3,16-nya itu dari poin kritis yang ini ya. 3,16, ini dia saya arsir yang warna merah, ini termasuk daerah
tolak H0. Sebelah sini, di sini tuh disebut terima H0. Ini kan ya alfanya tadi 0,05. Untuk di sini DF-nya sama dengan 3,16. Nah, karena F hitungnya ini 0,05847 itu kurang, lebih kecil dari nilai F kritisnya, yaitu 3,16. Nah, itu berarti kan jatuh pada penerimaan H0, karena dia tidak sampai di sini, tidak melebihi. Jadi dia termasuk yang daerah putih ini, teman-teman. Berarti dia di daerah terima H0. Nah, karena di situ dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah customer per jam yang di line tiap masing-masing teller adalah sama. Jadi, yang telah kita hitung, tiap teller ini, satu A, B, C, dan E, itu memiliki rata-rata customer yang sama. Oke, jadi seperti itu penjelasan mengenai uji ANOVA satu arah. Semoga bermanfaat. Dan untuk video selanjutnya saya akan lebih menjelaskan tentang uji ANOVA dua arah. Dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.